Skabies bisa sembuh Mbak Dian, cuma agak panjang. Nah. Agak panjang. Pertama prinsipnya adalah kebersihan ya. Itu yang pertama. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Nur Hamidah, SPDV. Dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Jombang. Membahas tentang skabies. RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Giananta Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venerologi dari Poli Kulit Kelamin di RSUD Kabupaten Jombang. Beliau adalah Dr. Nur Hamidah. Sebelum itu, tema yang akan kita bahas perihal tentang skabies. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam topik itu, kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dokter Nur Hamidah. Panggilannya gimana nih, Dok? Dokter Mida ya, lebih anunya ya. Ya, Mbak Dian. Selamat siang, Mbak Dian. Saya Mida. Ya. Dokter, ini sepertinya pertama kali ya, Dok, ngisi acara di Humas RSUD Jombang Menyapa ini ya, Dok ya. Iya. Rasanya gimana sih, Dok? Deg-degan ya. Oh, deg-degan. Ini pertama kalinya di sini bareng Mbak Dian. Iya. Saya masuk RSUD itu belum setahun sih Mbak Dian, baru per April kemarin, April 2023. Kemudian bersama Dokter Andri di Poli Kulit. Iya. Gitu, itu aja. Dokter Nur Hamidah lulusan dari mana, Dok, kalau boleh tahu? Mungkin bisa diceritakan dikit aja buat katanya tak kenal maka tak sayang nih, Dok. Siap, Mbak Dian. Saya satu di Udayana karena dari SD di Bali sampai kuliah. Gitu. Kemudian setelah itu karena keluarga pindah semua ke Surabaya, ambil PPDS-nya, ambil spesialis kulitnya di UNER. Oh, di UNER di Surabaya. Jadi memang Dokter Nur Hamidah ini dokter baru ya di RSUD Jombang gitu. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kali ini kita akan membahas tentang skabies nih, Dok. Nah, sebelum itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya skabies ini kondisi yang seperti apa sih, Dok? Jadi kenapa saya mengangkat skabies ini gitu ya? Iya. Sebenarnya saya yakin teman-teman di luar sana pasti sudah tahu, sudah hafal seperti apa skabies itu gitu. Skabies termasuk tropical neglected disease. Jadi penyakit tropis yang terbengkalai lah kasarannya ya. Sampai sekarang belum selesai juga gitu permasalahannya. Apalagi di Jombang yang notabene adalah kota santri gitu ya. Iya, benar. Sebagian besar pondok ada di sini dan sangat padat penduduknya begitu ya di pondok itu. Jadi masalah skabies ini tidak kunjung selesai. Dan kejadiannya di Poli Kulit sendiri lumayan banyak Mbak Dian. Jadi mungkin nomor 2 setelah dermatitis mungkin. Jadi karena sangat cepat menular ya. Dari misalnya nih yang mondok 1 orang gitu ya, dia pulang ke rumahnya, satu rumah isi ada 4 atau 5 orang misalnya, satu rumah bisa kena, membawa oleh-oleh kepada keluarganya. Jadi dia pulang ke rumah setelah liburan seperti ini ya, dari itu dia meninggalkan oleh-oleh untuk keluarganya, dia balik ke pondok, dia santai-santai, tapi di rumahnya ada permasalahan baru seperti itu, dan itu terjadi terus-menerus. Gitu. Ya, jadi skabies ini kan menular, Dok ya. Untuk cara penularannya sendiri dari apa, Dok? Nah, jadi skabies ini kalau kita bahasa awamnya gudik gitu ya. Gudik ya, Dok. Ya, bahasan gudik-gudis gitu ya. Skabies ini penyebabnya adalah kutu, Sarcoptes scabiei van Hormenesia. Jadi kutu ini gampang berpindah, makanya bisa menularkan melalui close contact. Misalnya nih, saya nih lagi kena gudik, terus saya ngobrol deket-deket sama Mbak Dian. Bentar aja nih kutunya nih jalan-jalan, dia nonggo ke teman sebelahnya gitu ya. Dia nonggo. Belum lagi misalnya kita mungkin di pondok tukar-tukaran baju gitu ya. Jadi nggak hanya close contact, tapi dengan barang-barang yang dipakai oleh pasien yang mengalami gudik tadi, dipakai oleh orang yang masih sehat, dia akan kena gudik juga. Karena si kutu tadi nanti dia akan masuk ke dalam kulit. Jadi dia akan membuat terowongan di bawah kulit
kita. Merinding dong saya. Ikut-ikut gatel gitu. Iya, ikut gatel gitu. Ya, jadi dia akan membuat terowongan di bawah kulit kita itu. Makanya nanti kepada orang skabies akan kelihatan kayak ada bintil-bintilnya, ada kayak terowongan-terowongan, ada garis-garis kecil. Itu sebenarnya jalan dari si kutunya tadi. Nah kan tadi dijelaskan bahwa nih kutu nih bisa nular nih dok, bisa jalan-jalan nangga tuh ya ke teman sebelahnya mungkin. Nah sebenarnya skabies ini datangnya dari mana sih dok? Dari mana? Iya dari mana? Mungkin dari tempat yang kotor atau bagaimana? Jadi dia paling gampang berkembang di iklim yang tropis seperti negara kita ini, kemudian kondisi yang kotor sama padat penduduk. Jadi satu aja ada kutu itu tadi, dia akan masuk ke kulit kita, dia berkembang biak, bertelur, kemudian membuat larva, kutu dewasa bisa sampai ribuan, ratusan sampai ribuan. Nah itu yang akan terspread, disperse ke orang-orang lain nanti mungkin akan di sekitarnya. Mungkin bisa juga dari tempat tidur dok kan, karena kan anak pondok nih bisa juga tidurnya barengan. Betul sekali Mbak Dian. Dari semua barang yang dipakai oleh dia. Jadi mulai dari atas ya, dari baju, kemudian celana, daleman, karena saya dulunya tidak berpikir sampai ke sana. Ternyata anak-anak pondok itu daleman pun itu bisa gantian loh Mbak Dian. Dari shock ya. Jadi saat kita ngobrol sama pasien itu nggak boleh ya bertukar baju dan lain sebagainya. Daleman apalagi loh, ternyata daleman pun mereka tuh bertukar. Jadi dari baju, daleman, celana, handuk, kemudian selimut, sarung, terus tempat tidur, spray dan lain sebagainya. Makanya sebaiknya tidak bertukar apapun gitu ya. Milikmu milikku gitu. Iya, itu lebih aman sih dok. Cuma kadang-kadang memang di pondok itu susah ya, saking solidaritas tinggi. Iya, benar. Jadi intinya nanti sampai rumah pun sampai rumah pun misalnya ada saudara mondok itu sebaiknya pisahkan semua baju-bajunya gitu ya. Jadi dipisahkan dengan yang orang rumah asli yang tidak sakit apapun gitu. Walaupun dia ini tidak sedang gatal-gatal ya, tidak sedang gatal-gatal. Karena budik itu kadang asimptomatis, tidak menimbulkan gejala. Karena dia sudah beradaptasi dengan baik di situ, tapi sebenarnya ada kutunya di situ. Dan kalau kita biarkan dia pulang ke rumah, bajunya bercampur dengan orang rumah, kemungkinan menularkan tetap bisa. Mungkin nggak sih dok, kalau misal dia pulang habis dari pondok gitu, bajunya dicuci dulu, baru setelah itu gitu bisa nggak sih? Jadi betul, jadi sebaiknya dipisahkan dulu. Punya dia khusus direndam air panas. Rendam air panas minimal 10 menit, baru dicuci, dijemur di bawah matahari dan disetrika. Karena kutunya itu mati dengan panas. Oh iya. Jadi kita tidak bisa budik nih kita semprot pakai baygon, nggak bisa. Dia nggak mati dengan baygon. Dia matinya dengan pemanasan. Baik ya. Terus untuk bisa dijelaskan juga sih dok, inkubasi periodnya ini untuk bagi si penderitanya berapa lama dok? Gini, jadi seseorang kena budik nih. Kadang saya, Bu, ada yang mondok gitu ya. Ada dok, tapi udah lama dia nggak pulang gitu. Kapan terakhir pulang Bu? Sebulan yang lalu. Bisa, karena masa inkubasi dari investasi si parasit ini 1 sampai 4 minggu sampai 6 minggu. Jadi 1 sampai 1,5 bulan. Bahkan kadang ada sampai 2 bulan. Jadi kalau 1 bulan yang lalu dok, 1,5 bulan masih bisa. Berarti itu dibawa oleh si anak tadi gitu ya. Tapi waktu itu tidak menimbulkan gejala. Beda kayak kita batuk pilek mungkin sekarang kena jebres-jebresnya orang, besok kita langsung ikut ya. Langsung gitu kan. Betul, kalau ini agak lama Mbak. Nah, dalam waktu masa inkubasi ini 1 sampai 1,5 bulan ini, dia tuh sebenarnya sudah ada kutunya nih ya. Di badan tuh. Sudah ada di kulitnya, tapi belum manifestasi, belum menimbulkan gejala. Nah, pada saat itu sudah bisa menularkan. Jadi satu orang nih sudah kena, tapi masih dalam masa inkubasi, belum ada gejala, dia ngerasa sehat-sehat aja ya. Dia bisa menularkan ke orang lain di sekitarnya. Jadi itu yang susahnya, betul. Jadi susah diberantasnya itu kan nggak langsung ya, nggak langsung kena. Benar. Gitu, nggak kelihatan gitu ya juga. Nggak kelihatan. Dalam 1 sampai 2 bulan itu dia aman-aman aja. Ternyata sebenarnya dia sudah membawa si kutunya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri yang perlu kita ketahui bagi penderita skabies ini apa sih dok yang paling utama, yang paling sering gejala itu biasanya gatal sih Mbak. Yang utama tuh gatal. Dan gatalnya terutama malam hari.
Nokturnal. Kenapa tuh dok? Karena si kutunya itu dia jalan-jalannya, dia beraktivitasnya tuh malam hari. Jadi begadang nih ya dok. Jadi pasti dia lebih gatal malam hari. Jadi gatal. Terus yang kedua, dia ada kayak bintil-bintil gitu. Karena dia membuat terowongan tadi. Dia membuat terowongan di bawah kulit kita. Kemudian dia membuat menetaskan telurnya di situ. Telurnya berkembang menjadi larva, nimfa dan lain sebagainya sampai akhirnya dewasa sekitar 1 mingguan. Gitu. Jadi sebenarnya di bintil-bintilnya tadi kalau kita ambil, kita periksa di bawah mikroskop akan kelihatan banyak sebenarnya. Jadi gejalanya tadi gatal, kemudian ada bintil-bintil. Terus kalau gatal sekali otomatis akhirnya tergaruk. Benar dok. Jadinya luka, erosi, ekskoriasi sampai bernanah-nanah. Ya kan kadang kalau kita lihat pasien sampai ada nanah-nanahnya di sini. Hitam-hitam gitu dok. Betul, jadi kuning-kuning sampai hitam-hitam. Jadi karena gatal tadi tergaruk, masuklah bakteri. Jadi bukan cuma si kutu aja di situ, bakteri pun masuk ke situ. Akhirnya jadi bernanah-nanah. Jadi seperti itu. Nah, ini kan kita juga mendengar dok alergi juga nih ya. Kita mendengar istilah alergi. Nah, bedanya alergi dan skabies ini apa? Karena kan pada umumnya alergi juga sama nih dok, gatal-gatal terus keluar bintil-bintil. Nah, caranya mengetahui ini apa di paling sering kita mendiferensial diagnose. Jadi diagnosis banding dari si skabies itu yang pertama alergi memang dermatitis atau disidrosis pomfolix. Yang ketiga mungkin ke pyoderma. Pyoderma itu nanahan aja, murni nanahan. Jadi untuk membedakan dari ininya, predisposisi pasiennya juga sudah berbeda. Kalau dermatitis biasanya pada orang-orang dengan riwayat alergi di keluarga, di dia maupun di keluarga, bapak, ibu, saudara kandung gitu ya. Dianya sendiri mungkin punya asma, sering bersin-bersin pagi-pagi atau tersumbat kalau kena udara pagi dan lain sebagainya, atau jebres-jebres kalau kena debu gitu ya. Biduran itu salah satu penyebabnya. Nah, kalau si gudik ini predisposisi pada semua umur bisa. Cuma paling sering pada anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan imunokompromis misalnya HIV/AIDS, cancer atau berbaring lama karena imunitasnya sangat turun gitu ya. Jadi akan lebih gampang kemasukan si kutu tadi. Jadi ya memang semua mempunyai kemungkinan itu. Betul. Kalau gudik semua bisa. Terus dari penyebabnya kalau alergi ya karena alerginya sendiri ya Mbak, itu harus dicari. Tapi kalau gudik kan karena kutu. Terus manifestasi klinisnya. Kalau alergi itu biasanya di area-area kalau di tangan gitu ya. Kan di tadi mungkin lebih ke apa ya ini ya? Jari tapi di pinggir-pinggirnya gitu ya. Tapi kalau gudik lebih ke sela-sela jari. Lipatan kalau gudik ya. Tapi lipatannya kan berbeda. Gudik pun bisa dilipatan. Gudik itu paling sering itu di lipatan sela-sela jari. Kemudian di luarnya ini ya di siku. Kalau orang dermatitis atau alergi lebih ke dalam. Gitu. Kemudian kalau orang skabies itu paling sering di kemaluan. Makanya kalau kita curiga skabies, coba lihat di burungnya, ada di buah pelirnya, biasanya ada. Tapi kalau dermatitis tidak sampai ke sana. Itu patognomonis untuk skabies. Gitu, itu paling umumnya gitu ya dokter. Betul sekali. Alat kelaminnya itu. Betul. Nah dokter, sebenarnya pada umumnya skabies ini bisa disembuhkan nggak sih dok, dan membutuhkan waktu kurun berapa lama untuk bisa sembuh dari skabies ini? Skabies bisa sembuh Mbak Dian, cuma agak panjang. Agak panjang. Pertama prinsipnya adalah kebersihan ya. Karena kita harus memanaskan semua barang-barang kita. Kita membersihkan badan kita dengan salep obat-obatan, kita membersihkan barang-barang kita dari kutu itu dengan dipanaskan. Ya. Nah, berapa lamanya? Untuk pengobatan sebenarnya butuh sekitar 2 atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu. Nah, pemakaian salepnya itu seluruh tubuh Mbak Dian. Jadi tidak hanya di area yang kena. Tidak. Nah, itu bedanya salep yang biasa kita pakai untuk alergi dengan salep kutu. Kalau salep skabies itu harus dioles seluruh tubuh dan dibiarkan semalaman. Kalau dulu 8-14 jam. Cuma sekarang dikatakan 12 jam lebih baik. Gitu. Karena kalau cuma 3 jam seperti kita pakai salep biasa, kutunya nggak mati.
cuma kelepek-kelepek aja. Jadi nanti dia bangun lagi. buat perkara baru lagi ini gitu. tubuh pasien. Ya, jadinya harus minimal 8 jam atau yang sekarang malah 12 jam. Itu oleh seluruh tubuh, harus diulang minggu depannya lagi. Jadi hanya pada malam hari. Jadi misalnya ini hari Kamis depannya lagi. Oh gitu dok ya. Itu insya Allah selesai. Tapi sebaiknya seluruh anggota keluarga juga diobati yang sama. Sekarang itu ada MDA, Muscle Drug Administration. Jadi apa tuh dok? Sebaiknya orang-orang yang sekitarnya itu juga diobatin yang sama walaupun dia tidak bergejala. Sebaiknya seperti itu. Untuk mengantisipasi. Betul, memutus benar. Betul. Habis itu setelah 2 atau 3 minggu tadi pengobatan, walaupun sudah tidak ada bintilnya, sudah bagus semuanya, kadang gatalnya masih kerasa. Sampai 1 atau 2 bulan ke depan. Ya ampun. Tapi sebenarnya sudah nggak ada kutunya, jadi cuma bekas-bekasnya aja. Nah itu gatal ya. Nah, itu tetap gatal loh dia. Makanya kalau saya bilang agak panjang. Iya. Oke. Jadi memang butuh waktu juga untuk proses penyembuhannya ya dok ya. Terus itu bisa kambuh lagi nggak sih dok? Kalau sudah sembuh kambuh lagi gitu, ada kemungkinan gitu nggak sih? Bisa. Kalau kena lagi. Oke. Baik dokter Mida. Ini untuk yang saya tanyakan lagi nih ya, untuk kunjungan saat ini nih yang ada di Polikulit, biasanya per hari berapa pasien dok kira-kira range-nya? Kemarin terakhir kita 31 setelah weekend. Habis ini setelah weekend gitu ya. Iya, 31. Untuk kasus yang paling sering ditangani tadi selain dermatitis juga skabies juga dan nomor 2 skabies. Herpes gitu juga banyak ya berarti. Banyak, cuma nggak terlalu ya karena penularannya tidak seheboh si skabies. Baik dokter Mida. Dokter ini kan karena keterbatasan waktu, ya mungkin sebelum acara ini kita tutup nih, ada take home message yang ingin dokter Mida sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Monggo silakan. Iya. Jadi kan kita fokus ke skabies hari ini. Boleh. Buat para pemirsa di sana, jika ada keluhan di masalah kulit dan kelamin, segera berobat. Jika tidak bisa ke dokter terdekat, mungkin sudah dicoba langsung ke RSUD Jombang karena kita insya Allah obat sudah lengkap, jenis juga sudah lengkap ya Mbak ya. Iya benar dok. Untuk gudik obatnya juga sudah tersedia. Nanti kita akan evaluasi setiap minggu untuk perkembangan penyakitnya. Mungkin untuk pencegahannya mungkin dok bisa disampaikan juga agar terhindar dari penyakit gudik ini apa? Ini lagi masa liburan sih ya teman-teman dari pondok ya. Jadi holiday nih dok. Sebenarnya kalau holiday ini sebelum dia masuk rumah sih si anak abis mondok itu ya pulang ke rumah itu sebaiknya dikasih salep ya permetrin seluruh tubuh dulu semalaman, baru besoknya bisa dengan keluarga gitu ya, bercengkrama lagi dengan keluarga untuk mengurangi kemungkinan penularan tersebut sambil seperti tadi baju-bajunya dipisahkan dan direndam air panas sebelum menjaga mencuci. Kebersihan. Betul. Baik dokter Mida, terima kasih sebelumnya apa yang jenengan sampaikan bisa mengedukatif kita semua ya dokter. Dan mungkin untuk pemirsa di sana yang ingin berobat atau mengalami keluhan-keluhan yang tadi mungkin gatal-gatal atau mau konsultasi ke dokter Mida, monggo silakan, enggak usah segan-segan ya dokter ya untuk periksa ke Polikulit Kelamin di RSUD Jombang karena polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya. Sabtu Minggu libur karena dokter Mida juga butuh libur. Healing ya. Baik dokter Mida, terima kasih ya dokter karena kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala salahnya. Kami baik. Pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share di channel YouTube kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.